Pemirsa, dua wanita parubaya di Pasar Panglima Polim Asahan, Sumatera Utara nyaris diamuk warga setelah kedapatan menukar emas asli dengan emas palsu atau imitasi. Polisi yang datang ke lokasi langsung menangkap keduanya. Dua orang wanita parubaya ini hanya bisa tertunduk saat warga mengamuk di Pasar Panglima Polim, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara. Beruntung, aparat kepolisian dari sektor kota Kisaran tiba di lokasi kejadian dan mengamankan pelaku untuk menghindari amukan warga. Keduanya diamankan karena menukar emas cincin asli milik salah satu warga dengan kalung imitasi. Peristiwa ini terungkap setelah korban tersadar saat tiba di rumah bahwa emas aslinya telah tertukar dengan emas palsu atau imitasi usai berbelanja di pasar. Saya, apa mak? Cincin mama kok diambil orang mak? Tukaran sama rantai. Rantainya itu apa bang? Palsu. Iyalah, pentasi lah. Sadarnya di rumah ya? Besar. Besar. Oh, sadarnya di rumah? Iya. Kemudian jumpa pelakunya di mana? Dipajak. Dipajak. Pelakunya waktu dipajak sedang ngapain? Sedang mau cari mangsa juga lah. Oh, ada korban juga tadi barusan? Oh, jadi kakak tanda orangnya? Tanda, saya tarik badannya. Sini kamu yang nyopet cincin saya itu. Enggak, kata juga. Tolong, minta tolong aku. Itu ditarik sama orang pajak. Dia emang kayak dapat. Pelakunya? Ya orang dua itu. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, kedua pelaku dibawa petugas kepolisian ke Mapolsek Kota Kisaran untuk dimintai keterangan bersama korban. Kepada kaum wanita diimbau agar berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap orang tak dikenal yang mengiming-imingi penukaran barang. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Seorang dukun palsu yang mengaku mampu menggandakan uang diringkus petugas Satuan Reserse Kriminal Polres Mojokerto Kota. Belakangan diketahui uang hasil penggandaan tersebut merupakan uang palsu. Inilah Musrilan, warga desa Mojodadi, Mojokerto, Jawa Timur. Ia mengaku-ngaku sebagai dukun yang memiliki kemampuan supranatural bisa menggandakan uang. Padahal, uang yang disebut-sebut sebagai hasil penggandaannya itu ternyata adalah uang palsu. Akal bulus dukun palsu pengganda uang ini terbongkar setelah satu korbannya melapor ke Polres Mojokerto. Korban merugi hingga 80 juta rupiah. Pada praktiknya, dukun abal-abal itu meminta korbannya membawa uang pecahan 20.000 sebesar 4 juta rupiah untuk digandakan di dalam tungku. Tersangka mengaku uang tersebut akan digandakan menjadi 20 juta rupiah yang ternyata uang palsu. Artinya pelaku ini pengedar atau pembuat seperti apa, Bu? Dia mengedarkan. Mengedarkan uang palsu ya? Ya, yang membuat sudah dilakukan penangkapan oleh Polrestabes Surabaya. Ini nilainya berapa, Bu, uang palsu ini, Bu? Uang palsu di sini senilai 18 juta rupiah. Kurang lebih 18 juta rupiah. Yang 4 juta kita ini adalah uang asli dalam kemasan 2 ribuan. Penipuan dan peredaran uang palsu ini terbongkar saat korban membayar bensin di SPBU. Tak disangka uang yang dipakai ternyata palsu. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Untuk mengulas fenomena tipu-tipu dukun pengganda uang, sudah bergabung bersama kami pengamat sosial Devi Rahmawati, dan juga kami sudah berupaya untuk menghubungi Kepolisian Resort Mojokerto, namun tidak dapat bergabung. Saya sapa Ibu Devi, selamat sore Ibu Devi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Baik Ibu Devi, di zaman yang sudah terbuka digital seperti saat ini, mengapa begitu masih ada saja masyarakat yang percaya begitu ada orang yang mampu menggandakan uang? Mbak, praktik menggandakan uang itu akan menyasar semua kalangan. Hanya saja bedanya kalau kalangan menengah ke atas bentuk paket marketingnya tanda kutip bukan melalui sosok-sosok dukun, tapi melalui sosok-sosok profesional. Tapi kalau di kalangan menengah ke bawah, sosok yang kredibel adalah sosok yang dekat dengan mereka. Salah satunya adalah dukun misalnya, atau orang yang dianggap pintar, atau orang yang dianggap memiliki kemampuan lebih. Jadi ini sebuah fenomena yang sebenarnya alamiah terjadi dimanapun, bahkan dalam konteks Amerika, bentuknya memang bukan dukun, tapi orang-orang hebat, orang-orang pintar sekalipun seperti Steven Spielberg dan sebagainya, masuk dalam jerat-jerat upaya menggandakan uang dengan cara-cara yang sebenarnya bukan bagian dari investasi pada umumnya. Nah, kenapa ini terjadi pada manusia manapun? Karena secara sederhana ada 4 faktor, saya menyebutnya dengan 4K.
Yang pertama adalah ketakutan. Jadi, banyak orang yang sedang mengalami sebuah masalah. Misalnya dia sedang berhutang, atau dia sedang mengalami misalnya kebutuhan uang tertentu dan sebagainya. Ketakutan bahwa dia tidak bisa lagi memenuhi hutangnya atau memenuhi kebutuhannya, itu mendorong dia akhirnya menjadi tidak rasional kembali. Karena ada di dalam secara biologis, di dalam kepala kita, otak itu akan sangat mudah terangsang untuk menjadi tidak rasional ketika unsur-unsur ketakutan masuk. Yang kedua adalah kelangkaan. Nah, biasanya para marketing ini, baik namanya dukun, baik namanya profesional atau apapun, itu pasti akan menjual sesuatu yang sifatnya kelangkaan. Artinya susah loh, kapan lagi loh bisa kayak begini? Nggak mungkin loh. Udah deh, cepetan deh. Ini satu hal yang yang sulit didapat. Pokoknya tenang. Nah, jadi kenapa? Unsur kelangkaan itu yang membuat peradaban manusia itu kemudian maju justru karena kelangkaan. Begitu ada kelangkaan, orang akan berusaha berkompetisi. Manusia itu punya semangat kompetisi. Nah, ini yang kemudian disentuh. Perasaan kelangkaan tadi. Lalu yang ketiga adalah kredibilitas. Jadi biasanya orang-orang yang memang menjadi promotor dari paket-paket ini, entah namanya dukun atau apa, pasti menjual kredibilitasnya dia, bahwa dia orang yang hebat, dia yang pintar, dan sebagainya. Dan yang keempat, memang ada unsur psikologis manusia, yaitu kerakusan. Karena berusaha mendapatkan sesuatu tanpa bekerja keras, itu menjadi sebuah kenikmatan yang pasti menjadi imaji siapapun manusia, mau dari kalangan menengah ke bawah maupun kalangan menengah ke atas. Siapa orang yang tidak mau mendapatkan uang tanpa harus kerja keras? Jadi 4K inilah yang melatar belakangi kenapa sampai hari ini, mau kalangan menengah ke bawah, mau sampai kalangan menengah ke atas, itu kita akan selalu saja melihat media dihiasi dengan berita-berita orang-orang yang terperangkap dalam upaya penggandaan uang. Ada yang pakai dukun, ada yang pakai skema Ponzi, ada yang pakai macam-macam. Biasanya bagaimana ini pelaku bisa meyakinkan korbannya, Mbak Devi? Memang orang-orang yang menjadi marketing dari upaya menggandakan uang dalam berbagai praktik itu adalah orang-orang yang memang biasanya memiliki kemampuan public speaking yang baik. Artinya dia memiliki kemampuan untuk meyakinkan orang lain. Dan tadi profil-profil orang-orang yang memang mudah terkena tersebut adalah orang-orang yang memang misalnya tadi dia sedang terjerat sesuatu, punya utang misalnya, atau kemudian dia lagi membutuhkan uang dalam waktu cepat karena misalnya sakit atau butuh anak harus sekolah atau apapun dan sebagainya. Nah, orang-orang yang kayak gitu karena tadi dia sedang emosi karena ketakutan dan sebagainya, itu menjadi lebih mudah dijerat. Tapi yang paling sederhana adalah tadi memang pada dasarnya di dalam diri manusia itu kita punya kerakusan. Nah, ini sesuatu yang memang ada di dalam diri siapapun, mungkin termasuk saya. Kalau tidak berhati-hati, kalau tidak terus sadar, ini sangat mudah memang dengan cara apapun. Awalnya kan nyobanya biasanya gini. Kalau yang lebih sophisticated, kalau bukan dukun yang lebih cerdas, biasanya memang ada uang yang dikasih, bahkan tanpa harus memalsukan uangnya. Tapi lama-lama uang itu kemudian makin lama makin sedikit. Nah, ketika pernah dapat, itu menjadi satu pancingan yang menambah tingkat kepercayaan korban terhadap marketingnya tersebut. Jadi memang biasanya awal-awal itu ada tuh, ketika dia bilang misalnya dari 1.000 ke 2.000 ada tuh. Nanti kan orang mau nambah lagi nih, karena kerakusan tadi kan, kemarin 1.000 jadi 2.000, aku taruh 4.000, harapannya bisa jadi 8.000 misalnya. Nah itu terus. Sang marketing ini biasanya akan memanfaatkan psikologis kerakusan itu untuk kemudian terus-menerus menjerat sampai pada satu titik di mana akhirnya malah orang tersebut mengalami kerugian para korbannya. Bisa disimpulkan tidak bahwa karakter korban ini adalah kelompok golongan menengah ke bawah? Tidak, kalangan menengah ke atas, tadi saya sudah sampaikan, di Amerika levelnya Steven Spielberg dan sebagainya, semua aja kena kok. Cuman marketingnya bukan dukun. Tentu saja kalau orang-orang kayak gitu, marketingnya dia akan menampilkan diri sebagai seorang profesional. Nah, artinya apa? Ini kan yang menyebabkan dunia krisis tahun 2008 kan, karena pelaku-pelaku kayak begini nih, dukun-dukun tanda kutip profesional, bukan dukun seperti yang ada di Indonesia yang dalam konteks kalangan menengah ke bawah. Artinya apa? Tidak ada satupun manusia yang imun dari pengaruh upaya mendapatkan uang tanpa bekerja keras. Itu intinya.
Mhm. Lalu apa begitu yang harus diperhatikan jika ada orang lain yang ingin mengajak berbisnis dengan iming-iming yang di luar nalar begitu, di luar masuk akal begitu dengan keuntungan yang besar. Apa yang harus kita perhatikan supaya tidak terjerat menjadi korban penipuan seperti ini? Intinya sederhana, tidak mungkin Anda bisa menjadi kaya raya tanpa Anda berkeringat. Itu saja. Tidak mungkin Anda cuma duduk-duduk, taruh uang, terus kemudian uang Anda bisa berlipat ganda, apapun namanya, dengan namanya yang canggih-canggih lah. Kalau di dunia profesional tuh dibuatlah skemanya investasi ina itu yang kelihatannya cerdas, tapi sebenarnya intinya sama kayak model dukun tadi. Intinya menggandakan uang, tak Anda tinggal duduk manis, tenang, kami yang bekerja untuk Anda. Nah, itu satu hal yang menurut hemat saya sudah pasti potensi penipuannya sangat tinggi. Karena kalau misalnya bicara investasi yang normal, kitanya tuh juga harus berpikir, kita menghitung, kita memperhatikan tren apa segala macam. Karena tidak ada yang investasi yang betul, yang benar itu tanpa resiko. Lalu yang kedua tanpa kerja keras. Untuk para korban, dari perspektif korban, mengapa kasus seperti ini bisa terulang di tengah bahwa informasi sudah sangat mudah didapat, Mbak Devi? Kalau kita lihat bahwa kejadian ini kan bukan yang pertama kalinya, bahkan ada yang sempat menggelegar berkali-kali dan ekspos medianya pun sudah begitu banyak. Lantas masih saja banyak korban yang terjerat. Mas, mohon maaf, manusia itu apalagi di era digital ini, mereka itu betul-betul memanjakan diri kita dengan informasi-informasi yang kita inginkan. Mohon maaf. Orang itu biasanya ketika, apalagi sekarang sifatnya kan entertainment on demand, semua itu sesuai dengan permintaan kita. Kita tidak lagi soal konsumsi media ya, berita ya, orang tidak lagi pasif, orang bisa aktif milih. Pertanyaan saya, apakah ada orang yang betul-betul serius membaca berita? Mereka tentunya ketika sudah capek, lelah, yang mereka cari adalah hiburan. Ini yang kemudian menyebabkan bahwa walaupun informasi berita sudah begitu banyak, pertanyaannya apakah orang baca? Apakah orang mendengar? Apakah orang menonton? Karena apa? Ketika sekarang orang mencari sesuatu itu lebih cenderung mencari sesuatu yang menghibur. Atau sesuatu memang dia suka. Kalau dia sukanya masak, ya dia akan cari informasi soal masak. Kalau dia sukanya soal film ya atau lagu, dia akan terus-menerus mengkonsumsi secara aktif hal tersebut. Sesekali mungkin ia lewat gitu, misalnya di WA group atau apa, oh ada ini, tapi orang akan malas membacanya. Itu yang juga menyebabkan kenapa berita-berita bohong itu juga dengan mudah menyebar, karena manusia modern itu lebih cenderung malas tanda kutip mengkonsumsi berita atau bahkan melakukan penggalian informasi lebih dalam. Mereka cenderung baca judul lewat dan sebagainya. Mereka akan gali mendalam sesuatu yang terkait dengan hobi, bakat dan minatnya dia. Itu baru dia serius cari, nonton, gali, bahkan berkali-kali nontonnya dan sebagainya. Baik, Mbak Devi, ini kita dengarkan dulu ini informasi kasus penipuan dengan modus penggandaan uang juga pernah terjadi di Probolinggo, Jawa Timur. Kasus ini bahkan sempat menyedot perhatian masyarakat karena videonya viral di media sosial. Pada September 2016 yang lalu, warga di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, dikagetkan dengan kedatangan 3 satuan setingkat Kompi dari Polda Jatim. Kedatangan polisi ini untuk menangkap Dimas Kanjeng, taat pribadi. Banyaknya santri yang berada di padepokan ini membuat Dimas Kanjeng dievakuasi ke dalam mobil barakuda untuk dibawa ke Mapolda Jatim. Sebagian pengikut Kanjeng Dimas masih terus bertahan di padepokan karena tidak memiliki tempat tinggal akibat uang mereka habis setelah diiming-imingi akan digandakan oleh Dimas Kanjeng. Dimas Kanjeng ditangkap karena kasus pembunuhan 2 muridnya dan penipuan hingga miliaran rupiah terhadap para pengikutnya. Dimas Kanjeng kemudian divonis 21 tahun penjara dari 3 perkara yang menjeratnya. Dimas Kanjeng dikenal oleh para pengikutnya sebagai orang yang bisa menggandakan uang. Dari sejumlah video yang beredar, Dimas Kanjeng mampu mengeluarkan uang tunai dari balik badannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Baik, Mbak Devi, ini kasus Dimas Kanjeng kasus yang cukup fenomenal begitu ya, banyak sekali pengikutnya, kemudian juga bisa menggandakan uang hingga miliaran rupiah begitu. Apa yang ada lihat begitu dari kasus Dimas Kanjeng ini? Ya, tadi sederhana sama saja. Dan kita lihat korbannya kan juga tidak harus selalu kalangan menengah ke bawah. Sekali lagi, karena tadi faktor K yang terakhir, kerakusan. Itu bagian dari kemanusiaan siapapun manusia itu.
Ini yang kemudian mendorong ditambah tadi konsumsi medianya yang rendah, itu membuat orang tidak pernah sadar bahwa hal tersebut akan terus berulang dan yang lebih menarik lagi ketika orang yang mempromosikan itu juga misalnya biasanya teman kan. Karena kalau dengan teman kita semakin malas untuk mengkonfirmasi karena kita percaya betul bahwa teman kita tidak mungkin mencelakakan kita. Karena biasanya bisa jadi orang tidak langsung kenal si dukun tersebut, Dimas Kanjeng tersebut atau marketing yang lain-lain itu. Tapi biasanya Mas, coba deh, aku tuh udah loh, ya ampun, alhamdulillah banget duit aku. Nah, yang kayak begitu-begitu loh, itu berangkat dari percakapan sederhana antara orang-orang yang dekat, yang justru itu semakin membuat sangat mudah orang yang satu dengan orang yang lain terjerat. Karena sekali lagi, kedekatan itu akan membuat kita merasa lebih yakin, tingkat kepercayaan kita menjadi tinggi, sehingga upaya kita untuk mengkonfirmasi semakin rendah. Disitulah pintu masuk yang paling besar untuk bisa menjerat siapapun orang untuk bisa masuk dalam pengaruh upaya mendapatkan uang dengan cara yang mudah. Agar kita ke depannya lebih berhati-hati begitu Mbak Devi. Biasanya seperti apa ciri-ciri bisnis yang mencurigakan yang ini mengarah ke penipuan? Yang pasti ketika kalau teman-teman financial pasti lebih paham, tapi sepengetahuan saya adalah kalau orang sudah menjanjikan uang kita dapat digandakan tanpa kita perlu melakukan apa-apa, 2, jumlah yang digandakan itu bisa 100 bahkan 400%. Jadi misalnya duit 1.000, bisa 1.000 lagi. Itu saja sudah pasti potensi penipuannya sangat besar. Karena kalau investasi yang benar nggak mungkin uang 1.000 jadi 2.000. 1.050 aja tuh sulitnya setengah mati. Menjadi 1.100 aja sulitnya setengah mati. Biasanya itu memang janjinya betul-betul dipol bola. Betul-betul kalau istilah anak sekarang betul-betul lebay. 1.000 hingga 100 hingga bahkan 1.000% juga bisa dia janjikan. Nah, ini memang dilakukan oleh orang-orang yang mampu memiliki kemampuan komunikasi persuasif yang kuat sekali. Artinya dia biasanya penuh percaya diri atau kemudian dia punya embel-embel tertentu atau orang yang memang dihormati. Nah, ini yang berbahaya. Ditambah hati-hati juga kalau yang ketiga, kalau informasi itu dari saudara Anda, kita paham bahwa kita tidak boleh curiga dengan saudara kita. Yang kita curigai bukan saudara kita, tapi orang yang menjanjikan itu kepada saudara kita. Tugas kita untuk mengamankan diri kita. Dan syukur-syukur menyelamatkan saudara kita bantu dulu untuk mengecek. Jadi kalau kita punya sifat kepo, lanjutkan untuk urusan-urusan ini. Jadi jangan keponya hanya untuk ngeliatin mantan, tapi sebaiknya adalah keponya untuk hal-hal yang sifatnya sangat strategis seperti keuangan atau kesehatan seperti ini. Baik, semoga apa yang disampaikan Mbak Devi ini bisa jadi pembelajaran agar kita tidak tertipu ya. Terima kasih Mbak Devi sudah bergabung bersama kami di ini sore. Mengantisipasi banjir ibu kota, Wagub DKI Jakarta memantau pengerukan Kali Sentiong, Johar Baru, Jakarta. Kami kembali saat lagi untuk Anda.